Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, ada pertanyaan menarik buat kawan-kawan semua. Kira-kira siapakah yang hari ini merupakan orang terkaya di dunia? Elon Musk, Mr. Beast, atau yang lainnya? Siapapun itu. Kalau seandainya hari ini orang terkaya di dunia itu meninggal dunia, kemudian ketika mereka meninggal dunia, mereka mati masuk neraka. Dan ketika mereka mati masuk neraka, kira-kira maukah seandainya mereka menyerahkan hari ini yang semua yang mereka miliki, harta mereka, tahta mereka, martabat mereka, untuk diganti agar mereka bisa mendapatkan surga? Dan insya Allah tanpa pikir panjang mereka pasti menjawab mau. Mereka akan menyerahkan semua yang mereka miliki agar mereka itu bisa mendapatkan surga. Apapun itu. Sayangnya ternyata tawaran itu tidak akan pernah Allah berikan di akhirat. Tawaran itu tidak pernah Allah berikan di sana. Toh kalaupun hari ini kita akan menyerahkan semua yang kita miliki ini untuk mendapatkan surga, kenapa tidak hari ini semua yang kita miliki ini kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala? Karena pada faktanya nanti apapun yang kita miliki hari ini akan kita serahkan ketika Allah berikan tawaran itu di akhirat. Dan pada faktanya tawaran itu tidak pernah Allah berikan. Tawaran itu hanya ada di dunia ini saja. Sehingga siapapun kita hari ini ternyata apa? Bahwa semua yang kita miliki ini pada faktanya untuk mendapatkan akhirat, untuk mendapatkan surga. Kalau semua yang kita miliki itu untuk mendapatkan surga, maka harusnya hari ini yang menjadi cita-cita, yang menjadi impian kita, yang menjadi visi kita, itu apa? Yaitu terkait dengan perkara akhirat, yaitu terkait dengan perkara surga. Karena sesungguhnya dunia ini ketika kelak kita tuh dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka semua yang hari ini kita terima di dunia tidak ada artinya. Allah akan bertanya kepada kita semua ketika di sana. Apa yang Allah tanyakan? Wahai hamba-hambaku, berapa lama kalian hidup di dunia? Semua orang itu berpikirnya normal, keadaannya normal, mereka juga menjawab dengan normal. Apa yang mereka jawab? Ya Allah, tidaklah kami hidup di dunia itu pagi hari atau sore hari seperti hari ini. Padahal di antara mereka ada yang hidupnya 60 tahun, ada yang hidupnya 70 tahun. Tapi ketika di akhirat karenanya adanya perbandingan waktu, sehingga seolah-olah hidup kita di sana itu hanya singkat. Hidup kita di sana itu hanya beberapa menit saja. Karena saking panjangnya waktu di padang mahsyar, terlebih waktu di akhirat. Sehingga kita lupa. Makanya kelak Allah akan memilih di antara hamba-hambanya. Yang pertama akan Allah pilih hamba yang paling menderita di dunia. Jadi dia ini paling menderita. Satu hari pun tidak ada nikmat dalam hidupnya. Setiap hari dia menderita. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini umat Rasulullah SAW, umatnya Muhammad, itu akan dipilih. Dan ternyata orang yang paling menderita tadi akan Allah celupkan dengan satu kali celupan surga. Apa yang terjadi ketika Allah celupkan dia dengan satu kali celupan surga? Dia akan mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, hamba adalah hambamu yang paling beruntung. Tidak pernah sedikit pun hamba ini merasa menderita." Dan sebaliknya akan Allah ambil hamba yang paling merasa nikmat di dunia ini. Dia adalah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan. Saking nikmatnya mungkin peluk kada pernah, bingusan kada pernah, berjerawatan kayak kita juga kada. Dia pokoknya hamba yang paling bahagia. Semuanya itu terfasilitasi. Bangun tidur sudah ada makanan dan sebagainya. Tapi ternyata ketika di akhirat Allah rasakan dia dengan satu kali celupan neraka. Atau apa yang terjadi? Dia ditanya Allah, bagaimana keadaanmu? Apa jawabnya? Ternyata dia menjawab bahwa sesungguhnya ya Allah, hamba adalah seseorang yang tidak pernah merasakan sedikit pun kebahagiaan, kenikmatan di dunia ini. Hamba adalah satu-satunya orang yang paling menderita. Itulah keadaannya. Sehingga apa? Bahwa ternyata dunia yang hari ini yang kita lihat itu nanti ada pada saatnya itu tidak berharga lagi. Makanya Rasul mengatakan ketika sahabat melihat ada sebuah bangkai, kemudian Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, maukah kalian seandainya bangkai itu kalian beli?" Apa jawabnya? "Ya Rasulullah, jangankan membelinya, kami ini dikasih saja tidak mau, karena begitu hinanya bangkai itu." Tapi ternyata Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya dunia itu di mata Allah jauh lebih hina daripada bangkai itu. Dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya kenikmatan kalian dengan dunia itu, senikmat-nikmatnya yang kalian terima itu sama seperti kalian itu berada di pinggir lautan, seperti kita hari ini. Berada di pinggir lautan, kemudian kalian mencelupkan tangan kalian. Ketika kita celupkan tangan kita, tahu apa yang terjadi? Yang terjadi ada air yang menempel di tangan-tangan kita. Maka kata Rasulullah bahwa air yang menempel di tangan kita itulah seluruh kenikmatan dunia. Itulah seluruh kenikmatan dunia. Dan yang tersisa itulah sebenarnya kenikmatan yang Allah sisakan di akhirat. Kenikmatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh.
Jadi senikmat-nikmatnya kita hari ini di dunia itu sama seperti ibarat celupannya saja. Kalau tetesannya itu masih banyak, ini cuma celupannya. Jadi yang tersisa di tangan itu jauh lebih sedikit dibanding tetesan. Dan sisanya adalah lautan itu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, maka apa yang akan kita perbuat untuk nikmat yang selautan ini? Maka apa yang kita lakukan hari ini untuk mendapatkan nikmat yang tersisa? Orang hari ini untuk mengejar setitik saja, dia rela kerja mati-matian, banting tulang, peras keringat dan sebagainya. Dia rela melakukan apapun, bangun subuh-subuh, kemudian pulang malam-malam, banting tulang dan sebagainya, untuk mendapatkan nikmat yang sedikit. Orang melakukan segala-galanya dan sebagainya. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang akan kita lakukan untuk nikmat yang tak terbatas ini, untuk nikmat yang sangat besar ini? Sehingga bahwa hidup kita di dunia ini hidup sementara, ini hidup yang terbatas, ini hidup yang singkat, ini tidak lama. Selama-lamanya kita di dunia paling 70 tahun. Dan ternyata setelah itu ada episode berikutnya hidup kita. Setelah itu kita akan ketemu dengan yang namanya alam kubur. Kita akan ketemu dengan yang namanya padang mahsyar. Itu sekitar 50.000 tahun. Kita akan ketemu dengan yang namanya akhirat. Itu tak terhingga. Satu hari di sana sama seperti 50.000 tahun dunia. Maka berarti apa? Dunia ini walaupun hari ini cuma titik, walaupun ini terbatas, tapi ini menjadi penentu segala-galanya hidup kita setelahnya. Kalau dunia ini gagal, maka semua kehidupan kita akan gagal. Di alam kubur gagal, di padang mahsyar gagal, kemudian di akhirat juga gagal. Tapi kalau yang setitik ini kita berhasil, gara-gara setitik ini saja yang cuma 70 tahun ini, maka insya Allah episode berikutnya kita pun juga akan berhasil. Oleh karena itu hidup kita yang sudah singkat ini, yang sementara ini, yang cuma setitik ini, mari sama-sama kita gunakan untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Kenikmatan surga yang nikmatnya tak terkira, yang nikmatnya tidak pernah terbesit dalam benak kita. Yang nikmatnya adalah sebuah nikmat yang tak ada habis-habisnya. Beda dengan dunia. Senikmat-nikmatnya dunia itu nikmatnya pasti akan terputus, nikmatnya terbatas. Tapi di sanalah kebahagiaan abadi, di sanalah kampung akhirat kita sesungguhnya. Dan sesungguhnya kita semua akan pulang ke sana, kita semua akan kembali pada akhir kehidupan kita semua akan berjumpa dengan kematian. Oleh karena itu persiapkan diri kita hari ini sama-sama membangun rumah kita. Apa yang kita bangun di sini itulah rumah kita di akhirat, sehingga amal-amal kita di sini itu akan menentukan bagaimana keadaan kita di akhirat. Demikian dari Ulun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.